Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel Hani Fadila Official, karena subscribe itu gampang dan juga gratis kok teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang 6 aspek perkembangan anak di usia dini. Nah, apa aja sih 6 aspek itu? Ada yang udah tahu belum? Oke, kita langsung saja. Yang pertama, ada nilai agama dan moral. Anak perlu mengenal agama yang dianut dan menjalankan ibadah. Dalam agama juga mengajarkan banyak sikap-sikap yang benar, seperti menolong, jujur, sopan, hormat, dan juga toleransi terhadap agama yang lainnya. Nah, biasanya di kelas PAUD atau TK, guru itu mengajarkan anak dengan tata cara sholat. Misal nih, bagaimana sikap kita saat sholat, bagaimana atau hal apa yang harus kita lakukan sebelum mengerjakan sholat, seperti itu. Dan yang kedua, di sini ada fisik dan motorik. Fisik motorik sendiri itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan tubuh. Nah, motorik itu ada dua, motorik halus dan juga motorik kasar. Dalam motorik halus itu sendiri adalah komponen untuk menggunakan alat, bereksplorasi dan mengekspresikan diri, seperti dalam halnya menulis, menggambar, seperti itu. Nah, kalau motorik kasar adalah komponen tubuh yang berkoordinasi seimbang, lincah, dan juga lentur. Biasanya guru itu harus bisa menilai anak di motorik kasar dengan cara saat anak istirahat, contohnya saat bermain, apakah anak itu lemas atau cuma diem aja atau tidak mau bergabung dengan temannya. Jadi itu adalah termasuk penilaian ke dalam motorik kasar. Perkembangan fisik dan juga keselamatannya itu seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, yang harus sesuai di usianya. Jadi guru itu harus setiap bulan misal harus mengukur tingginya, berat badan, apakah anak ini mempunyai perkembangan atau tidak. Seperti itu termasuk ke dalam fisik dan motorik. Sebelum aku lanjutin ke aspek berikutnya, aku pengen kasih tahu dulu keripik yang mantul sekali rasanya dan cocok untuk teman belajar, ngopi, ngobrol bareng sama teman-teman, yaitu namanya keripik kebab dari Abah Herman. Nah, di sini itu banyak sekali macam-macam varian rasanya. Salah satunya ada jagung bakar, balado, barbecue, pedas manis, rumput laut, dan juga keju. Nah, yang terpenting itu harganya terjangkau, cuma Rp3.500 saja. Nah, yang kalian harus ingat, keripik kebab ini lagi open reseller loh. Yuk buruan order. Oke, kita lanjut aspek berikutnya, yaitu aspek yang ketiga. Di sini ada kognitif. Kognitif itu berhubungan erat dengan akal dan juga pikiran. Karena apa? Karena agar anak itu bisa atau dapat memecahkan masalahnya sendiri. Dan juga anak bisa berpikir logis, mengenal perbedaan, dan juga sebab akibat. Anak juga dapat mengenal dan juga menyebutkan seperti angka, abjad, dan lainnya. Jadi anak di sini mampu belajar tentang angka, contohnya bisa dapat berhitung 1 sampai sekian, terus bisa dapat mengenal ABCD, ABCD misalnya, contohnya seperti itu. Dan kalau contohnya dalam memecahkan masalah, misal nih
sedang berebutan mainan, bagaimana cara memecahkan masalahnya agar bisa contohnya main bersama-sama gitu, biar tidak usah saling berebutan. Nah, selanjutnya aspek yang keempat yaitu ada sosial emosional. Sosial emosional ini berkaitan dengan pengenalan diri dan juga orang-orang yang ada di sekitar. Yang pertama, anak mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Contohnya seperti ini. Misal di kelas ada teman baru atau siapapun gitu. Apakah di sini anak itu mampu menyesuaikan diri dengan temannya yang baru atau tidak? Jadi itu tugas seorang guru untuk memperhatikan anak didiknya dengan baik. Nah, yang kedua ada belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Contohnya itu seperti saat istirahat, anak bermain menggunakan alat permainan, apakah dia bakal bertanggung jawab akan merapikan kembali atau tidak, seperti itu. Dan selanjutnya ada mendengarkan dan juga menghargai orang lain. Seperti pada saat selesai pembelajaran, ada temannya yang bertanya, Miss atau Bu, saya ini bertanya seperti ini bla 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 segala macam. Nah, apakah yang temannya yang lain itu mendengarkan temannya yang berbicara atau tidak? Itu menjadi penilaian kepada guru kepada muridnya dengan di tingkat PAUD ya. Selanjutnya yang kelima ada bahasa. Bahasa ini berkaitan dengan komunikasi. Anak mampu memahami hal yang dimaksudkan orang. Memahami di sini itu yang dimaksudkan seperti perintah, cerita, bercerita dan juga yang lainnya. Contohnya seperti ini, saat guru di kelas, misal ada saat time for reading a story. Contohnya saat guru membacakan cerita. Apakah anak tersebut mendengarkan dengan seksama atau tidak, atau malah main sendiri? Dan juga contoh yang lainnya saat diperintah guru, tolong ambilkan ini atau ambilkan apa gitu sesuatu. Apakah anak tersebut mampu memahaminya atau tidak? Apa malah tidak mendengarkan? Dan yang lainnya itu termasuk di sini sebagai penilaian di bahasa, di aspek bahasa. Selanjutnya ada anak dapat berbahasa dengan baik, seperti tanya jawab dan yang lainnya. Saat ada instruksi, misal apakah anak itu mampu memahami omongan guru atau tidak, seperti itu ya. Itu di penilaian aspek bahasa. Oke, yang terakhir di sini ada seni. Anak mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam hal seperti musik, lukisan, dan kerajinan. Jadi di sini yang dimaksudkan itu seorang guru juga harus melatih anak agar ada aspek perkembangan di bagian seni yang kelihatan atau tidak. Contohnya seperti memberikan tugas kepada anak seperti membuat kerajinan atau bermain musik, seperti itu. Misal kerajinannya membuat donat dari tanah liat atau di tema makanan ya, di tema subtema makanan gitu, atau membuat transportasi pada saat di tema transportasi, misal membuat truk, membuat pesawat, atau membuat bus, contohnya seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, thank you for watching my video. Semoga videonya bermanfaat. Amin. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.